Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, sehat-sehat rezekinya untuk seluruh Mingkang dimanapun berada. Nih malam ini nih saya nggak cuma ditemenin Kilang Langgeni, tapi juga ditemenin Ki Banyu. Apa kabar Ki? Sehat. Oh sehat selalu. Jadi buat seluruh Mingkang, buat teman-teman semua, buat yang belum tahu ya. Jadi Ki Banyu itu salah satu dari bagian Rumingkang juga. Cuman beliau itu kemarin masih terlalu sibuk, kita nggak bisa ajak beliau, nggak bisa paksa juga. Nah kebetulan sekarang posisinya beliau lagi senggang juga ya Ki. Posisinya lagi senggang juga dan kita bisa ajak. Untuk yang belum tahu, jadi kelebihannya Ki Banyu itu tuh sensitif. Jadi kalau ada makhluk-makhluk yang berdekatan ataupun sosok-sosok yang seperti apa tuh sangat sensitif. Ini agak ramai ya, soalnya kita di pinggir jalan juga nih posisinya. Jadi untuk lokasi sekarang itu posisinya itu kita masih ada daerah Sukabumi. Jadi kita coba mau ungkap yang dibilang itu kayak seperti parkiran mati, ya. Yang orang-orang bilang itu parkiran mati. Nah sebelumnya gini Ki Banyu, saya mau nanya dulu sama Ki Banyu karena Ki Banyu itu punya kelebihan masalah sensitif. Tergantung masalah di lokasi. Jadi kan kalau misalkan banyak sosok, banyak energi itu di sini tuh Ki Banyu itu benar-benar sensitif. Kira-kira merasakan apa Ki? Rasa panas. Panas. Banyak. Banyak. Kira-kira kita di welcome gak Ki kalau misalkan masuk ke bawah? Allah. Welcome. Welcome. Ya mudah-mudahan ya Ki ya. Karena kan kita juga udah ada sempat ada doa juga, niatan, ada permisi. Intinya kita bukan mau ngacak-ngacak ya Ki. Tujuan Rumingkang itu selalu bukan mau ngacak-ngacak, tapi justru di sini tuh kita mengedukasi buat seluruh Mingkang, buat teman-teman semua biar lebih berani ke tempat-tempat yang berbau mistis, berbau horor. Tapi dalam catatan doa dulu, niat dan adab gitu. Nanti kita coba eksplorasi, kita coba rasakan ada energi apa aja. Kira-kira Ki kalau misalkan nanti di lokasi ya, posisinya kalau misalkan Ki Banyu merasakan ada sosok yang mau masuk ke Ki Banyu ataupun energi yang sangat besar, coba masukin aja Ki. Biar nanti coba kita interaksi gitu buat seluruh Mingkang. Oke, lanjut ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga untuk seluruh Mingkang, dibantu support. Nah jadi buat seluruh Mingkang, kita udah coba memasukin lokasi yang dimana mayoritas masyarakat setempat bilang itu katanya angker ya Ki. Iya. Katanya angker. Ini agak spesial sebenarnya malam ini tuh kita ditemenin Ki Banyu nih. Mudah-mudahan kalau misalkan ada Ki Banyu jadi lebih banyak terungkap gitu kan. Ada sosok apa aja di sini dan energi apa aja yang Ki Banyu rasakan, karena memang dari awal saya mengatakan Ki Banyu itu punya kelebihan masalah sensitif terhadap seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa Ki Banyu itu indigo, tidak. Tapi posisinya memang buat seluruh Mingkang, Ki Banyu itu punya kelebihan masalah sensitif gitu. Jadi lebih sensitif. Radarnya lebih sensitif nih kalau untuk masalah hal kayak gini nih. Oke, ada yang mau ngasih informasi. Amin. Emang gitu yang kita harapkan. Oke, duluan Ki. Sok. Kita tetap harus hati-hati Ki. Iya. Ya, perhatikan juga lokasi-lokasi tempat-tempat kita yang mau diinjak tuh, dipangkakan di sini, hati-hati. Takutnya ada ular. Iya, waspada dulu kita. Yang lebih nyata dulu lah kita waspadanya, takutnya ada ular ataupun ada apa gitu. Iya. Yang terlalu fokus ke masalah yang gitu, penting begitu. Keselamatan dulu. Keselamatan dulu memang. Aduh, ini kayak lahan juga ya. Nah, ini bekas kolam. Hah? Bekas kolam. Gak tahu nih. Nah, jadi seluruh Mingkang itu tuh di bawahnya itu kayak sungai ya, Ki? Ya, sungai. Kayak sungai kecil. Tuh, kayak sungai kecil. Ini udah paling bawah nih. Kayak ada sungai kecil tuh. Ini menandakan makhluk apa nih seluruh Mingkang? Kalau misalkan ketemu kayak terenggiling kayak gini. Hah? Biasanya kalau misalkan ke tempat-tempat explore yang angker itu, kalau ada binatang-binatang yang menunjukkan itu ada sosok gitu Ki. Ada ilafat, ada pertanda gitu kan biasanya.
pengalaman saya. Tapi kan nggak tahu kita Sedulur Mingkang, karena posisinya Ki Banyu itu beda penafsirannya sama kita tuh beda. Nah, jadi di depan kita itu buat Sedulur Mingkang, ini kayak ada ruangan ya, Ki? Ya, kayak ada ruangan dan emang udah ini juga, Ki. Kayak musola. Iya, kayak musola dan udah bener-bener udah terbengkalai. Iya, terbengkalai. Nah, buat Sedulur Mingkang gini, sebelum kita masuk, Ki, saya pengen coba Ki merasakan dulu, ada nggak kira-kira di dalam? Kalau saya udah merasakan memang merinding saya. Sosok wanita di dalam. Ada sosok wanita. Di sini. Terus ada yang dilihat lagi, Ki, ataupun ada yang dirasakan lagi? Kalau ada yang coba mau masuk ke Aki, masukin, Ki, ya, jangan ditahan, biar kita enak ngobrolnya, biar kita enak komunikasinya. Kalau misalkan memang sosok yang di sini mau masuk, mau interaksi, kalau enggak, gak usah, jangan dipaksa, biarin, jangan dipaksa, ya. Ada sosok wanita, ini paling lekat nih sosok wanitanya, paling agak menonjol ini, ya. Ini lumayan berasa, Ki, beneran, saya mulai berasa ini, merinding banget tuh. Anjir. Tapi gak mau itu sih, gak mau ditanya-tanya, ya. Intinya gak mau kita interogasi gitu, Ki, ya. Kita nggak bakalan maksa kalau misalkan emang ada beberapa sosok di sini yang nggak mau. Jadi gini, Sedulur Mingkang, aturan main di kita itu kita nggak bisa main paksa. Jadi kalau misalkan memang banyak di sini sosok berkeliaran ataupun memang penghuni di sini tidak mau diajak komunikasi, kita nggak bakalan paksa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan beliaunya bersedia untuk kita interogasi, bahasanya kan, untuk kita coba interaksi, ngobrol-ngobrol, kita masukkan. Kalau nggak ke Ki Banyu, ke saya, berarti gitu. Tapi mudah-mudahan yang saya rasa ini belum terlalu terlihat, ya. Jadi ini ada yang ngasuh, Ki, ya. Sosok wanita tadi itu ada yang ngasuh, yang lebih besar ini. Saya ngerasa ini nih, Sedulur Mingkang, mulai nyamber dianya. Iya. Ngedeketin nih. Makanya cewek itu gak mau masuk, ada yang itu. Iya, ada yang besar ini. Ada yang ngasuh nih. Assalamualaikum. Dari mana? Masa dari mana? Yang silaturahmi tadi. Namanya siapa? Gentar. Berapa lama di sini? Gentar udah berapa lama di sini? Menunggu di sini?
Assalamualaikum. Masih sama Ki Gentar. Sawa ya, oke, no melu Ki Gentar. Ada siapa saja di sini yang ikut ya? Yang ikut ke sini yang sekitaran di sini apa yang baru? Masuk sih ya. Nah, masuk sih ya. Oke. Jadi gimana? Ki? Nah, Jadi gimana? apanya cuy yang gimana? Ki Gentar Sosoknya nih. Energinya nih. lumayan Nih. besar. Prosedur Minggang yang saya rasa memang gede banget ya. Karena memang dari awal sebelum kita kesini juga Ki sebenarnya dari salah satu sumber itu mengatakan bahwa hati-hati di situ tuh beda karena memang di sini ada sempat meninggal juga ya. Iya. Cuman kan kita nggak bisa menafsirkan bahwa yang meninggal itu memang gara-gara salah satu sosok di sini, enggak. Mungkin bisa jadi keteledoran. Sudah waktunya gitu kan Ki. Namanya juga kematian itu nggak ada yang tahu, takdir juga gitu kan. Nggak bisa ngait-ngaitkan sama sosoknya di sini. Cuman memang yang barusan itu kayaknya yang memang didengkot di sini. Iya, ngaping semua yang ada di sini. Jadi sosok wanita tadi nggak mau komunikasi karena ada ini yang besar ini. Itu ketuanya. Jadi gimana Ki? Saya posisinya kan tadi nggak terlalu, kalau bahasa di Ruminggang itu nggak terlalu sadar, nggak terlalu ini. Saya tuh kayak kadang-kadang beberapa detik blank, kadang-kadang beberapa detik tahu gitu kan. Cuman memang pas tadi masuk ke saya, pas posisi sayanya nggak blank, itu tuh di belakang sini tuh padat banget beneran. Jadi yang padat itu bukan yang ada di sini, tapi yang ngikut sama Ki Banyu, yang ngikut sama Ki Langgeni, yang ngikut sama Ki Ruminggang. Padat banget, banyak banget tuh Ki. Tadi yang Aki rasa gimana? Lumayan besar, emang dia lihat. Ya. Katanya banyak yang itu jaga katanya. Kirain saya yang dari sekitaran sini, ternyata dari Ruminggang. Itu kan bukan, kalau misalkan pandangan saya kan justru kalau sama leluhur kita sendiri sama yang ikut sama Ruminggang itu nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu jelas. Kita nggak terlalu ngorek-ngorek, tapi pas tadi kemasukan, siapa tadi namanya? Ki apa? Ki Gentar. Nah, Ki Gentar. jadi posisinya tuh pas tadi Ki Gentar masuk ke saya tuh, yang di sini itu masuk, saya kelihatan tuh, yang lihat, yang penglihatan saya tuh itu ada beberapa jawara, ada beberapa sosok kayak syekh berpakaian putih semua, itu banyak tuh sampai ke tangga tuh. Jadi yang saya rasa tuh Ki Banyu, kameramen saya Ki Langgeni juga, itu di balik kalian tuh setelah tadi pas Ki Guntur ya, Ki Gentar apa Ki Guntur tadi? Gentar. Ki Gentar, pas begitu Ki Gentar masuk, itu saya tuh kelihatan
ternyata banyak gitu. Hmm. Jadi Makanya posisinya iya, dia berdiri langsung mundur. iya banyak beneran banyak kelihatan. Tapi kan kalau secara kayak gini tuh nggak kelihatan ya. Itu kan di balik kalian tuh gak ada siapa-siapa gitu. Tapi begitu tadi ada yang masuk, salah satu makhluk goib di sini yang besar, begitu kelihatan. Itu kan kayak setengah penglihatan saya, setengah penglihatan mata batin dia juga gitu kan. Iya. Itu banyak tuh sampai ke tangga-tangga tuh. Jadi kalau misalkan di bahasa Sunda nama maraneh teh ieu teh Di aping. bener-bener ngabring gitu. Eh, Maraneh teh ngabring gitu. Ya makanya di oge merenan bieunya begitu beliau begitu masuk ke saya juga mungkin yang pertanyaan nanya mau apa pasti itu. Terus nanya tujuannya karena apa? Karena yang beliau rasa, yang beliau lihat juga kalian nggak sendiri, nggak berdua, nggak bertiga gitu. Banyak. Makanya dia nggak sanggup lama-lama masuknya, mungkin malu. Malu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan untuk antisipasi itu memang harus ya Ki. Iya. Jadi ini buat sedulur minggang ya. Aduh. Jadi kita itu nggak cuman harus berani sebenarnya. Memang doa itu sangat penting. Jadi yang pertama niat doa dulu yang terpenting gitu kan. Iya, Yang keduanya, yang pertama, yang kedua itu adab. Adab kepada makhluk yang memang nggak kelihatan sama kita. Yang ketiga permisi, meskipun nggak kelihatan kita tetap permisi. Iya. Karena takutnya posisi dia lagi ngapain, lagi di mana sama kita keseret juga apa gimana gitu kan. Makanya permisi itu harus. Tapi di balik itu kalau memang seperti yang Rumingkang lakukan ke tempat-tempat yang memang mayoritas bilang masyarakat sini tuh jangan ke situ, itu tuh paling angker di sini, paling gak banyak yang berani ke situ. Memang harus punya yang lebih gitu, dalam artian tuh nggak cukup dengan berdoa ada permisi, enggak. Selebihnya memang harus punya bekal gitu kan. Saya yakin di luaran sana juga seluruh Mingkang lebih pada paham lah, lebih pada mungkin lebih pada banyak yang mendampinginya dibandingkan Rumingkang yang di sini gitu. Ini mau kita lanjut atau bagaimana? Lanjut ya. Lihat dulu dalam. Dibantu di ini dulu ya Ki, diterangin dulu. Soalnya ini agak ini nih. Terus. Udah aman sih. Aman. Ya buat tim Rumingkang tadi kan udah dihadirkan ya sama Aki di sini tadi. Alhamdulillah sekarang udah nggak mengganggu dan nggak ada juga yang sosok-sosok yang lain yang mau mengganggu ke tim atau ke Aki juga di sini. Dan udah dijelaskan juga barusan gitu. Coba lihat dulu ke sini. Kayak aku lihat sosok. Tapi kalau misalkan memang posisi ini lokasi udah aktif lagi, udah diurus, udah sering dipakai berjamaah, insya Allah yang kayak gitu tuh nggak bakalan ada di sini. Iya nggak? Tapi kan posisinya karena sekarang memang posisinya ini seperti musola, tapi kan karena terbengkalai ya Ki. Karena terbengkalai, nggak kepake, nggak keurus, nggak ada yang, apalagi azan, sholat aja nggak ada. Iya, itu dekat mimbar tuh, ya, dekat kabel tuh cuy. Ya, itu kabel yang saya lihat goyang tuh, ya, tapi halus. Goyang tapi halus tuh, mengisyaratkan dia masih ada. Jadi yang sekarang nyamber itu bukan sosok tadi kayaknya, antek-anteknya. Masih nyamber ke saya. Ini kesininya apa ya Ki? Kayaknya tempat wudhu. Tempat wudhu. Iya. WC juga. Oh, WC Ki. Ini tempat wudhunya. Oh masih air ya? Iya. Sini aja cuy. Oh kamar mandi sama tempat wudhu. Ini benar-benar udah terbengkalai Ki ya? Iya. Ya? Rumahnya katanya. Rumah antek-anteknya ya. Ini kita yang harus lebih hati-hati itu sama ini nih di sekitaran Ki. Sampah-sampah takutnya memang kita ada ular gitu sih. Ular sama pecahan kaca juga. Iya. Yang saya takutkan tuh itu ya. Nyium sih. Makin kuat baunya. Beneran. Iya. Apa gitu? Karena posisinya memang aduh namanya kamar mandi kan ya. Oh hati-hati. Namanya kamar mandi apalagi udah terbengkalai kayak gini, udah bener-bener lihat Ki, coba liatin dulu salah satu aja udah. Gak usah semua, salah satu aja coba. Seperti apa tuh seluruh Mingkang?
udah bener-bener wah terbengkalainya bukan sebulan 2 bulan ini Ki. Iya, Ya. ini udah banyak akar-akar dari pohonan juga masuk. Tangga. Ini tangga akses kemana nih Ki? Yang tadi ke atas. Iya, tapi nggak bisa ya? ditutup, Iya. ditutup. Ini juga di pohon yang saya lihat banyak Ki. Ya. Ada. Dia kalau udah nyampein sesuatu, udah tahu yang tadi begitu udah masuk tuh udah agak tenang. Ya enggak? Iya. Jadi energinya nggak terlalu kuat. Yang saya rasa Ki, ini buat Ki Banyu yang saya rasa sekarang posisinya kalau misalkan kita bisa bertahan sampai pagi, ini tenang nih. Iya, Ya nggak? bisa. Netral gitu. Memang ada beberapa yang mencolok yang masih nyamber ke kita ya Ki, Iya, antek-anteknya. nggak seberapa. Tapi nggak seberapa, nggak kayak tadi. Kalau sekarang tuh udah lebih tenang. Ya, mungkin dia juga udah disampaikan. Udah tersampaikan, udah tahu tujuan kita ke sini mau ngapain gitu ya. Kita mah nggak ada niatan ngacak-ngacak apa-apa enggak ya Ki. Cuman silaturahmi Iya, aja. silaturahmi, eksplorasi lokasinya seperti apa kita ungkap gitu. Ini buat menghibur juga sih Iya. sama tim Rumingkang. Jadi jangan terlalu serius, jangan terlalu fokus buat Sedulur Mingkang. Ya, anggap aja nih hiburan begitu. Iya. Tapi mudah-mudahan ada pesan-pesan penting ya Ki ya. Iya, Ada pesan-pesan penting yang bisa tersampaikan buat Sedulur Mingkang dari kita gitu kan, dari video ini gitu. Kayaknya udahan aja ya Ki. iya. Masanya saya udah gak enak juga tenggorokan. Ya udah Ya. tutup aja. Kita tutup aja. Nah, jadi buat Sedulur Mingkang, mohon maaf kalau misalkan di video kita banyak salah-salah kata, banyak salah-salah ucap, banyak salah-salah tingkah. Kita tujuannya di sini hanya menghibur, hanya hiburan. Ambil yang baiknya, buang yang tidak bermanfaatnya ya Ki. Iya. Tapi pas lagi ngomong kita tuh itu masih goyang aja cuy. Beneran tuh kabel masih goyang aja coba. Hah? Hah? Ngeblur. Pasti ngeblur. Posisinya masih goyang aja itu. Yang ngintip juga banyak ini. Itu Mantau. banyak yang mantau. Jadi alhamdulillah jadi kali ini tuh saya bisa ditemenin sama Ki Banyu dan mudah-mudahan kedepannya juga Ki Banyu selalu bisa bersama Rumingkang ya, bisa selalu eksis, bisa selalu bareng juga ngikutin karena kita membutuhkan Ki Banyu itu posnya sensitif luar biasa Ki Banyu itu. Dan posnya kalau misalkan ada yang mau masuk silaturahmi menyampaikan pesan-pesan apa tuh saya nggak sendirian gitu, ada yang bertanya juga. Kalau misalkan sama Kilang Langgeni kameramen kan kasihan juga gitu kan, harus pegang kamera segala macam gitu. Kalau ada Ki Banyu kan enak nih, ada yang mantau juga. Oke, buat Sedulur Mingkang jangan lupa dibantu di like, di komen, di subscribe ya, pokoknya di support terus channel Sedulur Mingkang. Seperti biasa ada pepatah dari Rumingkang, ngalugay turun gunung napak tilas di Pangabarat. Semoga tontonan menjadi tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.